Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada pagi hari ini kita akan membahas sistem rangka part 3, di mana sebelumnya sistem rangka part 1 menjelaskan tentang jenis tulang, dan sistem rangka part 2 menjelaskan tentang persendian. Pada pagi hari ini, sistem rangka part 3 akan menjelaskan tentang kerangka tubuh manusia dan otot. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Jumlah tulang pada manusia dewasa sebanyak 206 buah. Nah, pertanyaannya, bagaimana susunan tulang tersebut di dalam tubuh kita? Jadi, tulang sebanyak itu, sejumlah 206 buah, akan terangkai membentuk suatu sistem. Sistem tersebut dinamakan sistem rangka yang nantinya akan membentuk kerangka tubuh. Tulang-tulang pembentuk kerangka atau skeleton pada manusia dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok rangka aksial atau rangka penyusun tubuh dan rangka apendikular atau anggota tubuh. Nah, ini dia gambar tulang-tulang penyusun kerangka pada tubuh manusia. Fakta menarik tentang rangka tubuh kita. Ternyata, jumlah tulang leher manusia sama dengan leher jerapah, yaitu sebanyak 7 rangka. Tapi kenapa leher jerapah lebih panjang ya daripada manusia? Yap, karena 7 rangka tersebut memiliki ukuran yang lebih panjang dan lebih besar daripada leher manusia. Untuk memudahkan pemahaman teman-teman tentang rangka tubuh manusia, yuk kita simak skemanya. Jadi, rangka tubuh manusia terbagi menjadi dua, yaitu aksialis atau porus tubuh dan apendikularis atau alat gerak tubuh. Kita bahas yang aksialis dulu ya. Aksialis terbagi menjadi dua, yaitu tengkorak dan badan. Tengkorak tersusun atas kepala dan muka. Pada bagian kepala terdapat tulang dahi, ubun-ubun, kepala belakang, pelipis, baji, dan tapis. Sementara pada bagian muka terdapat tulang hidung, langit-langit keras, air mata, pipi, lidah, rahang atas, rahang bawah, dan pisau ketru. Sementara badan terbagi menjadi dua, yaitu vertebrae dan dada. Untuk vertebrae tersusun atas tulang leher, punggung, pinggang, kelangkang, dan ekor. Sementara dada tersusun atas dada, rusuk sejati, rusuk palsu, serta rusuk melayang. Sekarang kita bahas pembagian dari apendikularis atau alat-alat gerak. Apendikularis terbagi menjadi 4, yaitu gelang bahu, gelang pinggul, ekstremitas atas, dan ekstremitas bawah. Untuk gelang bahu, tersusun atas tulang belikat dan tulang selangka. Gelang pinggul tersusun atas tulang usus, duduk, dan kemaluan. Ekstremitas atas tersusun atas tulang lengan atas, hasta, pengumpil, pergelangan tangan, telapak tangan, dan ruas jari tangan. Sementara ekstremitas bawah tersusun atas tulang paha, tempurung lutut, kering, betis, pergelangan kaki, telapak kaki, dan ruas jari kaki. Rangka aksial. Kelompok rangka aksial adalah rangka-rangka yang tersusun membentuk poros tubuh. Rangka aksial terbagi menjadi 4, yaitu rangka tulang belakang, tulang tengkorak, tulang hyoid, dan tulang rusuk. Pertama kita akan bahas kelompok rangka aksial tulang tengkorak. Jadi, hubungan antar tulang pada tulang tengkorak disebut sutur atau tidak dapat digerakkan dan berfungsi utama sebagai pelindung organ otak.
Kedua, rangka aksial tulang dada dan rusuk berfungsi membentuk rongga dada sebagai pelindung bagi organ-organ penting seperti paru-paru dan jantung. Ketiga, rangka aksial tulang belakang berfungsi untuk menyangga berat dan memungkinkan manusia melakukan berbagai jenis posisi, seperti berdiri, duduk, maupun berlari. Keempat, rangka aksial tulang hyoid berbentuk huruf U atau disebut juga sebagai tapal kuda, terletak pada laring dan mandibula, berfungsi sebagai tempat melekatnya beberapa otot, yaitu otot mulut dan lidah. Selanjutnya, rangka apendiks. Rangka apendiks merupakan tulang pembentuk alat gerak. Rangka apendiks dibedakan menjadi dua, yaitu rangka anggota tubuh bagian atas atau ekstremitas atas dan rangka anggota tubuh bagian bawah atau ekstremitas bawah. Contohnya pinggul, bahu, telapak tangan, tulang-tulang lengan, tungkai, dan telapak kaki. Gambar keseluruhan tulang-tulang penyusun rangka apendiks. Selanjutnya kita bahas tentang rangka anggota tubuh atau apendikular bagian atas. Tersusun oleh beberapa tulang yang terdiri dari tulang selangka, belikat, lengan atas, lengan pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang jari tangan, serta tulang telapak tangan. Rangka anggota tubuh atau apendikular bagian atas. Tulang selangka dan tulang belikat merupakan bagian dari tulang-tulang yang membentuk bahu. Tulang lengan atas, pengumpil, dan hasta merupakan tulang-tulang yang membentuk alat gerak. Tulang-tulang yang menyusun telapak tangan terdiri atas tulang karpal, scafoid, lunat, triquetrum, pisiform, trapezium, trapezoid, capitatum, hamate, metakarpal, dan phalanges, yang semuanya bisa teman-teman lihat pada gambar di sebelah. Rangka anggota tubuh apendikular bagian bawah. Tulang apendiks bagian bawah adalah tulang-tulang yang membentuk anggota gerak bagian bawah atau kaki. Perhatikan gambarnya ya teman-teman. Bagian kaki terdiri dari tulang-tulang pembentuk kaki dan tulang-tulang pembentuk telapak kaki. Tulang kaki tersusun oleh tulang paha, tempurung lutut, tulang kering, dan tulang betis. Sementara tulang telapak kaki tersusun oleh tulang tumit, calcaneus, talus, cuboid, navicular, cuneiform, dan jari-jari. Selanjutnya kita masuk membahas tentang otot. Kenapa sih di sistem gerak ini kita harus membahas tentang otot? Jadi, tulang itu kan merupakan alat gerak pasif, sementara otot merupakan alat gerak aktif, sehingga tulang dapat bergerak itu dengan bantuan atau adanya dari kerja otot. Otot berfungsi utama sebagai alat gerak aktif yang disebabkan oleh kemampuan sel-sel otot berkontraksi. Otot dapat berkontraksi karena adanya rangsang mekanis, suhu, kimia, dan elektris. Kontraksi sel-sel otot dikendalikan oleh sel saraf. Jenis otot berdasarkan strukturnya terbagi menjadi 3, otot jantung, otot polos, dan otot lurik. Otot jantung bersifat involunter, tersusun atas saraf otonom, dan serat ototnya bercabang. Otot polos bersifat involunter, tersusun atas saraf otonom, berbentuk seperti kumparan halus, dan letak intinya di tengah setiap sel. Otot lurik bersifat volunter, memiliki serat melintang. Alur melintang gelap disebut sebagai anisotrop dan terang disebut sebagai isotrop. Berbentuk silindris.
memiliki inti yang jumlahnya banyak. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan menyimak videonya dengan baik. Semoga ilmunya lebih bermanfaat dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.